Nggak ada suaranya ya? Oh, oke. Aduh. Sorry. Maaf, lupa aku. Oke, kita lanjut ulang dari sini ya. Nah, sekarang kita bahas konjungsi. Misalkan punya dua proposisi P dan Q, yaitu dua pernyataan yang bisa kita buktikan, bisa kita tentukan nilai kebenarannya apa. Nah, konjungsi P dan Q ini diberi notasi seperti ini, yaitu P, terus ada garis ke atas, lalu Q gitu. Ini dibaca P dan Q gitu. Jadi kalau ada kata-kata dan, itu simbolnya seperti ini. Intinya itu, kalau misal dia itu harus benar dan benar gitu, baru dia pernyataannya benar. Kalau salah satu salah, atau dua-duanya salah, pernyataan si P dan Q ini akan bernilai salah. Contohnya adalah di nilai tabel kebenaran ini. Misalkan nilai dari P itu adalah SBSB, yaitu salah benar. Di sini S-nya itu salah, B-nya benar ya. Q itu nilainya adalah salah benar. Maka P dan Q itu nilainya salah benar. Kenapa gitu? Tadi kan syaratnya itu kan kedua-duanya harus benar, baru hasilnya benar gitu. Ya, yang pertama ini kan dia salah dan salah. Kalau salah dan salah, udah pasti hasilnya salah. Lalu yang P itu benar dan salah. Karena Q-nya salah, maka dia akan menghasilkan nilai yang salah juga. Nah, yang ketiga ini, S dan B. Salah dan benar. Gitu. Karena si P-nya salah, maka konjungsinya akan bernilai salah. Sementara yang terakhir ini benar, karena dia kan benar dan benar. Kalau dua-duanya benar, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang benar juga. Nah, ini misalkan kita buat tabel kebenarannya, kita punya dua keadaan. Tapi kita ada beberapa proposisi nih. Misalkan agar seseorang dapat diterima menjadi anggota TNI, kalau dia mau jadi anggota TNI itu harus punya dua syarat, yaitu berbadan sehat dan lulus SLA. SLA ini apa? Kayaknya semacam tes gitu. Anggap aja dia harus lulus tes gitu. Pertama dia harus sehat dan dia harus lulus tes. Nah, buatlah sebuah tabel kebenaran konjungsinya. Yang pertama itu adalah Amir berbadan sehat dan lulus SLA. Yang kedua adalah Ali berbadan sehat, tapi Ali ini nggak lulus SLA-nya gitu. Nah, ini adalah tabelnya. Misalkan, hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah menyimbolkan syarat-syarat ini, atau kita sebutnya sebagai premis biasanya. Sebagai premis, premis ini tuh kita simbolkan gitu. Misalkan lulus SLA sama dengan P dan berbadan sehat sama dengan Q gitu. Jadi yang syarat kedua ini, lulus SLA ini kita simbolkan P, dan simbol badan sehat ini kita simbolkan Q. Sehingga tidak lulus SLA kan tidak Q gitu. Karena tadi kan sorry. Ini dia salah ya kayaknya. Maksudnya berbadan sehat itu P, lulus SLA itu Q gitu. Ini kebalik nih dia. Maka kenapa yang tidak lulus SLA itu adalah tidak Q? Karena tadi kan lulus SLA itu Q. Maka negasinya adalah tidak Q atau tidak lulus SLA gitu. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Pertama kita buat tabel kebenaran untuk P dan Q. Nilai dari tabelnya P itu kurang lebih biasanya seperti ini standarnya, yaitu BBSS, sementara untuk Q-nya itu BSBS gitu. Jadi kalau Q-nya itu selang-seling BSBS, BSBS gitu. Nah, maka konjungsinya yang pertama ini ada B dan B, benar dan benar, maka konjungsinya kan benar. Lalu benar salah, konjungsinya salah, salah benar, konjungsinya salah, salah konjungsinya salah. Karena tadi kan syaratnya harus dua-duanya benar, baru dia bernilai benar, tabel kebenarannya. Nah, di sini artinya apa? Artinya yang dapat menjadi anggota TNI hanyalah
orang yang memenuhi 2 syarat sekaligus. Jadi dia harus sehat dan harus lulus SLA. Jika salah satunya tidak terpenuhi, entah si badan sehat atau si SLA-nya tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa menjadi anggota TNI, langsung gugur gitu. Nah, ini adalah tabel kebenaran tadi ya. Selanjutnya, langsung kita langsung ke yang tabel kanan aja, karena sama aja. Kita udah bikin tabel P dan Q, lalu kita bikin negasi dari Q. Gimana cara bikin negasi dari Q? Ya kita fokus di Q-nya aja, nggak usah lihat P-nya. Kalau misalkan Q-nya benar, berarti negasinya adalah salah. Kalau Q-nya salah, negasinya adalah benar. Kalau Q-nya benar, negasinya salah ya. Dan kalau Q-nya salah, tadi kan negasinya benar. Maka kita buat sebuah nilai dari P dan tidak Q. Ini dibaca P dan tidak Q. Yang paling kanan ini dibacanya P dan tidak Q, yaitu jadi syaratnya kan dua-duanya harus benar. Ternyata yang dua-duanya benar itu hanya di baris kedua. Yang ini. Seperti itu. Tabel kebenarannya hanya seperti itu aja. Wah, tidak bisa lagi kah ini? Nggak bisa. Nah, sekarang kita mau buat tidak P dan tidak Q. Sama kayak tadi kan kita udah punya tabel P, udah punya tabel Q, udah punya tabel tidak Q. Sekarang kita tambahkan tabel tidak P. Biasanya urutannya memang P, Q, tidak P, tidak Q. Tapi teman-teman bisa acak, terserah mau P, Q, tidak Q, tidak P ya. Sebenarnya sah-sah aja, cuman biasanya kita lebih simpel aja kalau kayak gini, lebih kelihatan, lebih jelas gitu. Biar kita nggak salah. Tapi terserah teman-teman, bebas. Nah, kita buat tabel tidak P-nya, yaitu kalau nilainya benar, berarti kan nilai negasi P atau tidak P-nya itu salah. Maka di sini nilainya kan SS, BB, karena kalau salah jadi benar, benar jadi salah. Nah, sekarang kita konjungsikan dengan tidak Q, ya ini pada kolom keempat ya. Nilainya adalah SS, gitu, S dan S, maka hasilnya S dan B hasilnya S, B dan S hasilnya S, dan yang terakhir ini yang nilainya benar, yaitu benar dan benar kan akan menghasilkan suatu pernyataan yang benar juga. Nah, tadi kita baca konjungsi, sekarang kita belajar disjungsi. Apa itu? Bisa nggak ya? Bisa. Oke, disjungsi itu apa? Misalkan kita punya dua proposisi lagi, jadi dua pernyataan yang bisa kita lihat nilai kebenarannya. Disjungsi P dan Q diberi notasi ini. Tadi kan garisnya ke atas, sekarang ke bawah gitu, runcing ke bawah. Nah, ini biasanya disebut P atau Q gitu. Nah, dia itu bernilai salah jika keduanya salah gitu. Jadi kalau P-nya salah, Q-nya salah, baru dia salah gitu. Tapi kalau misalkan salah satunya benar, dia masih bisa dianggap sebagai suatu pernyataan yang benar. Kenapa? Karena tadi makanya bahasa Indonesia-nya itu atau kata-katanya itu si kalimat si lambang disjungsinya itu tuh kata atau gitu. Misalnya kita punya P atau Q. Nah, kalau P-nya benar, berarti kan pernyataannya benar. Kalau Q-nya benar, berarti kan pernyataannya juga benar gitu. Tapi kalau misalkan P sama Q-nya salah, ya maka dia pernyataannya akan salah gitu. Itu kayak apa ya? Kayak syarat atau logika gitu. Logika dari kata atau. Nah, definisi ini memberikan arti bahwa tadi ya, aku jelaskan bahwa dia itu bernilai salah jika keduanya salah. Kayak gini nih. Ini adalah nilai kebenarannya. Sama, kita buat tabel P dan tabel Q sama persis kayak tadi. Nah, nilai tadi kita ingat nilai dari disjungsi P atau Q ini, nilai dari P atau Q ini bernilai salah jika keduanya salah. Maka ketika si S-nya salah tetapi B-nya benar, maka hasil ininya apa namanya? Hasil disjungsinya adalah benar gitu. Dan kalau misalkan si P-nya benar tetapi Q-nya salah, dia juga akan menghasilkan nilai yang benar. Tapi kalau misalkan dua-duanya salah, ya dia salah gitu. Karena tadi kan kita konteksnya adalah disjungsi ya, bukan konjungsi. Atau kata atau, di sini tuh atau.
Maka di contoh selanjutnya, kita punya dua proposisi, yaitu Amir pergi ke Bandung dan Ahmad pergi ke Bandung. Buatlah tabel kebenaran dari pernyataan berikut. Yang pertama itu, Amir pergi ke Bandung atau Ahmad pergi ke Bandung. Nah, yang kedua itu Amir tidak pergi ke Bandung atau Ahmad tidak pergi ke Bandung. Yang Amir pergi ke Bandung, kalimat pertama ini itu kita simbolkan sebagai ki. Di sini ada nih. Nah, dan Ahmad pergi ke Bandung, yang pernyataan kedua yang di belakang ini kita simbolkan sebagai R. Tadi kan ada kata-kata Amir tidak pergi ke Bandung. Nah, Amir tidak pergi ke Bandung ini kan adalah negasi dari si Amir pergi ke Bandung. Karena ada kata tidaknya ya, berarti dia negasi. Maka kita simbolkan tidak ki gitu. Tadi kan kita kan menyimbolkannya Amir pergi ke Bandung itu sama dengan ki. Teman-teman bisa pakai P, Ki, R, RS gitu, terserah teman-teman bebas. Yang penting konsisten aja. Nah, di sini kita langsung lihat tabel yang A sama yang B. Yang A ini kita ngomongin disjungsi. Tadi syaratnya dia selalu benar kecuali keduanya salah gitu. Kedua nilai Ki dan R itu salah, yaitu di baris keempat. Nah, yang B ini kita buat tabel negasi dari Ki. Jadi kita udah punya tabel Ki, kita udah punya tabel R. Langkah selanjutnya teman-teman harus buat tabel negasi Ki, karena di pernyataan kedua ini ada kalimat yang negasi gitu, bernegasi. Jadi harus dibuat seperti itu. Nah, sekarang kita menentukan nilai dari tidak Ki atau R gitu. Nah, tadi syaratnya tetap sama ya. Maka di sini di baris kedua nilai dia salah gitu, karena kan nilai si R-nya salah dan nilai tidak Ki-nya juga salah gitu. Maka kalau kita disjungsikan keduanya dia akan bernilai salah. Jadi tadi kita udah punya konjungsi dan disjungsi. Konjungsi itu dan, disjungsi itu atau. Kalau dalam kata-kata ya, kalau dalam kalimat. Buatlah tabel kebenaran dari proposisi berikut. Langkahnya gimana? Yang pertama, teman-teman pasti harus buat tabel P dulu. Lalu, teman-teman harus buat tabel Q, udah pasti. Nah, kita fokus dulu ke pernyataan yang pertama, yaitu P dan Q. Gitu. P konjungsi Q, atau P berkonjungsi dengan Q. P dan Q ya, lebih gampang aku akan menyebutnya sebagai P dan Q. Buat tabel P dan Q, lalu buat tabel negasi P gitu. Di sini kan di pernyataan awal yang mau kita buat tabel itu kan ada negasi dari P. Nah, maka negasi dari P itu akan seperti ini tabelnya. Ya, teman-teman tinggal menegasikan aja dari yang P-nya gitu. Kalau benar jadi salah, salah jadi benar. Gitu. Nah, kalau yang baru nanti kita satukan gitu. Yang pertama itu adalah P dan Q. Si P dan Q ini nilainya adalah benar salah gitu ya. Karena kan karena dia kan konjungsi. Berarti nilainya itu akan salah jika salah satunya salah gitu. Maksudnya dia tuh nilainya benar kalau keduanya benar gitu. Maka dia nilainya tuh biasa selalu seperti ini, B-nya cuma 1. BSSS gitu. Nah, lalu kita konjungsikan dengan si tidak P ini. Karena P dan Q-nya itu benar, maka nilai dari pernyataan di akhir ini benar. Karena P dan Q-nya salah dan tidak P-nya itu salah, maka dia hasilnya salah dan salah ya. Lalu P dan Q-nya salah, tidak P-nya benar. Salah dan benar karena ada nilai yang benar, maka kita simpulkan bahwa dia pernyataannya benar. Begitupun yang terakhir ini. Karena ada nilai yang benar, maka kita simpulkan dia benar. Nah, di sini ada kalimat lagi. Jika ibu membeli baju bernilai benar, ayah membeli sepeda bernilai benar, tentukan nilai kebenaran ibu membeli baju atau ayah tidak membeli motor. Nah, ibu membeli baju ini kita simpulkan sebagai P, ayah membeli sepeda motor kita simpulkan sebagai Q. Nah, kita mau menentukan apa? Kita mau menentukan ibu membeli baju. Berarti P atau
atau itu berarti tadi disjungsi ya. Atau ayah tidak membeli motor. Ayah tidak membeli motor itu adalah negasi atau ya negasi dari kalimat ayah membeli sepeda motor. Berarti kita bisa tuliskan simbolnya seperti mana simbolnya seperti ini, yaitu P atau tidak ki. Nah, itu tabel kebenaran seperti ini. Pasti teman-teman langkah pertama adalah buat tabel PQ-nya, lalu buat tabel tidak ki, karena tadi kita punya pernyataan tidak ki, lalu terakhir, langkah paling terakhir adalah teman-teman buat pernyataan finalnya, yaitu P atau tidak ki. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kita sekarang implikasi. Nah, di sini kita misalkan ada sebuah ilustrasi, si Bapak Amir ini berjanji, kalau misalkan Amir lulus, maka Bapak Amir ini akan mengadakan pesta gitu. Nah, berkaitan dengan ditepati atau tidaknya janji Bapak Amir, terdapat 4 kemungkinan kan. Pertama, Amirnya itu lulus dan si bapaknya buat pesta. Sehingga si bapak ini tuh menepati janjinya gitu. Bahwa tadi kan dia janji kalau Amir itu lulus, dia akan buat pesta gitu. Nah, ternyata Amir lulus dan dia buat pesta. Itu nilainya adalah benar. Nah, selanjutnya itu Amir lulus tapi si bapak ini tidak buat pesta. Berarti kan bapaknya ingkar janji. Karena dia ingkar janji, maka nilainya itu akan bernilai salah. Selanjutnya, Amir tidak lulus, tetapi si bapak ini bikin pesta. Nah, karena Amir tidak lulus tapi bapak bikin pesta, kan nggak ada masalah. Tadi kan janjinya adalah kalau Amir lulus, bapak bikin pesta. Tapi kalau misalkan Amir nggak lulus, ya suka-suka bapak gitu. Intinya, maksudnya bahasa simpelnya ya, bahasa simpel atau gitu. Ya suka-suka bapaknya Amir mau bikin pesta atau enggak gitu. Karena kan Amir nggak lulus tadi. Bisa aja bapaknya Amir mau bikin pesta untuk hal yang lain gitu. Misalkan buat merayakan dia beli barang baru gitu, maka dia mau buat pesta misalkan, ternyata ada ulang tahun siapa, dia mau bikin pesta. Nah, itu tidak masalah gitu, suka-suka dia lah intinya gitu, kalau bahasa bahasa gampangnya. Nah, di sini bilangnya berarti dia tidak melanggar janji, karena kan Amir nggak lulus ujian kan, sehingga bernilainya benar. Nah, Amir tidak lulus ujian, maka si bapak Amir juga tidak mengadakan pesta. Nah, itu juga benar. Nah, tadi kan kalau misalkan Amir lulus, bapaknya bikin pesta. Kalau misalkan Amir tidak lulus, ya bapaknya tidak bikin pesta, dan itu benar. Nah, ini tabelnya. Jadi, pernyataan jika Amir lulus, maka Bapak Amir akan pesta, hanya bernilai salah, hanya salah, apabila si Amirnya itu lulus, tetapi bapaknya itu nggak bikin pesta gitu. Maksudnya dia itu salah ketika ingkar janji gitu. Ketika tidak terlaksana si pestanya, padahal Amira itu lulus ujian. Selain itu dia bernilai benar. Misalkan, di sini ada definisinya, misalkan P dan Q dua proposisi, implikasi ini dibacanya P implikasi Q bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Jika tidak bernilai benar, maksudnya apa? Kalau yang sebelah kirinya ini benar, yang Q-nya ini salah, maka dia salah gitu. Jadi kalau misalkan P-nya benar, Q-nya itu harus benar. Tapi kalau misalkan Q-nya benar, yang sebelah kanan ini benar, yang P-nya itu tuh nggak masalah kalau salah. Kalau salah tuh nggak masalah. Yang penting Q-nya itu benar. Tapi kalau misalkan dua-duanya salah, salah sama salah, ya dia benar juga gitu. Nggak masalah. Nah, tabel kebenarannya akan seperti ini. Tabel kebenaran dari P maka Q. P atau P implikasi Q, kalau nggak bahasanya itu P maka Q. Nah, dia akan salah kalau kalau P-nya itu benar, di sini kan P-nya benar, tetapi Q-nya itu salah. Nah, dia akan menghasilkan nilai yang salah. Tetapi kalau misalnya kayak yang bawah ini, P-nya itu salah, tetapi Q-nya itu benar,
Dia itu hasilnya akan benar karena kita cuma fokus di yang di sebelah kanan ini. Yang hasilnya kita tuh fokus pada hasilnya. Nah, diketahui Ali punya uang banyak dan Ali akan membeli mobil. Nah, Ali punya uang banyak, ini kita simbolkan sebagai P. Ali akan membeli mobil, kita simbolkan sebagai Q atau R ya di sini. Nah, sehingga yang A ini maksudnya adalah jika P, maka Q. Nah, yang B ini, jika tidak P, maka tidak Q. Jadi jika si Ali nggak punya uang banyak, ya Ali nggak akan membeli mobil. Tabel kebenarannya kan seperti ini. Masing-masing, ini ada tabel yang pertama ya, yaitu jika P maka Q, atau jika P maka R, seperti ini. Nah, lalu ada tabel yang kedua, yaitu tidak P, maka tidak R gitu. Jadi kalau misalkan si Ali ini nggak punya uang banyak, ya dia nggak akan beli mobil, itu seperti ini. Kita buat tabelnya si tidak P, kita juga buat tabel dari tidak Q. Nilainya seperti ini, implikasinya seperti ini. Tadi ingat syaratnya, kita fokus di yang sebelah kanan, tidak R-nya. Kalau tidak R-nya itu bernilai benar, tetapi kalau tidak R-nya itu bernilai salah, nah baru kita lihat si tidak P-nya. Kalau tidak P-nya itu benar, maka pernyataan ini salah. Tapi selama si tidak R-nya itu benar, ya maka dia hasilnya akan benar terus. Pokoknya selama yang sebelah kanan ini benar, gitu nilainya, ya maka dia benar. Nah, ini implikasinya ini sama ya, kayak tadi persis. Nggak tahu kenapa diulang tabelnya. Lanjut. Nah, sekarang kita mau buat tabel implikasi dari ini. Yaitu kita punya yang pertama itu adalah P atau Q. Jika P atau Q, maka P dan Q. Gitu. Ini agak aneh karena ini nggak ada kalimatnya ya, jadi kayak aneh banget gitu dibacanya. Tapi kurang lebih ini. Jadi si P atau Q ini akan mengakibatkan P dan Q. Nah, seperti ini. Tadi kita udah belajar cara buat tabel disjungsi. Kita juga udah belajar cara buat tabel konjungsi. Lalu kita hubungkan. Ingat kita fokus ke yang sebelah kanan. Kebetulan sebelah kanan ini adalah konjungsinya, yaitu si dan, P dan Q. Nah, kita lihat kalau baris 1 dan 4 ini benar. Baris 1 ini udah pasti benar karena nilai P-nya benar. Nah, sekarang kita lihat. Baris kedua ini nilai P dan Q-nya salah. Ternyata si P atau Q-nya ini benar gitu. Ternyata uh, si yang kiri ini, P atau Q-nya ini benar. Nah, tadi kan kita lihat ya, kalau yang kirinya benar, yang kanannya salah, berarti kan dia hasilnya salah. Maka ini salah. Ternyata bawahnya juga sama, yang kirinya benar, yang kanannya salah. Dia salah juga. Nah, yang terakhir, maka S gitu, jika dia salah, karena salah dan salah, maka dia akan menghasilkan suatu pernyataan yang benar. Nah, di sini ada selanjutnya, yaitu hari mendung sama hari hujan. Hari mendung kita kasih nilai P, kita kasih simbol P, nilai yang hujan kita kasih simbol Q. Maka di sini kita punya pernyataan, jika hari tidak hujan, maka hari tidak mendung. Berarti kita punya tidak Q, maka tidak P. Nah, kita mau lihat tidak Q, maka tidak P. Ya, seperti biasa, teman-teman harus buat tabel PQ-nya dulu, lalu tambahkan tabel tidak P, tambahkan tabel tidak Q, lalu buat pernyataannya. Paling terakhir itu adalah tabel pernyataan ini. Pernyataannya tadi apa? Tadi tidak Q, maka tidak P. Nah, sama seperti tadi, kita lihat di sebelah kanan. Nah, pernyataan P ini kan pada baris ke-3 dan ke-4 ini, yang tidak P ini. Tidak P ini kan pernyataan pada baris ke-3 dan baris ke-4 ini bernilai benar. Maka otomatis kesimpulannya akan benar. Sekarang kita akan cek ketika nilai si tidak P-nya ini salah. Pada baris pertama, nilai tidak P-nya kan salah. Tetapi nilai tidak Q-nya juga salah. Gitu. Maka dia akan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu benar. Gitu. Nilai-nilai tabelnya itu benar. Nah,
Lalu selanjutnya nilai tidak P-nya ini salah dan nilai tidak Q-nya ini benar. Karena nilai tidak Q-nya ini benar, sementara nilai tidak P-nya itu benar, maka dia menghasilkan nilai yang salah. Karena tadi kan jika tidak Q, maka tidak P gitu. Ternyata si tidak Q-nya ini terjadi gitu, atau tidak Q-nya ini benar. Seharusnya kan dia benar juga, tapi karena dia salah di sini, ya maka dia salah gitu. Berarti kan kalau dalam kata-kata kan, jika hari ini tidak hujan, uh, ini yang terjadi ya, yang terjadi di baris kedua ya. Yang terjadi di baris kedua itu hari ini tidak hujan, tetapi langit itu mendung gitu. Maksudnya tuh itu, hari ini tidak hujan, tetapi langit itu mendung. Padahal harusnya kalau hari tidak hujan ya langit itu cerah gitu. Tapi di sini ternyata kesimpulannya adalah, bukan kesimpulan, nilai-nilai yang di baris kedua ini kalau dibuat dalam kalimat adalah jika hari ini tidak hujan, maka hari mendung gitu. Nah, ini kita punya dalam implikasi itu kita punya 3 hal, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Converse itu apa? Kita balik nilai si Q-nya. Misalnya kita punya nilai P maka Q, kalau kita balik jadi Q maka P, itu disebut sebagai converse. Nah, kalau misalkan di sini ada inverse, ada kontraposisi ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalkan tidak P maka tidak Q, itu disebut sebagai inverse. Tidak Q maka tidak P, itu disebut sebagai kontraposisi. Nanti kita akan bahas kontraposisinya di KB2. Itu akan ada penjelasan yang lebih detail. Nah, ini adalah hubungan converse, inverse, dan kontraposisi. Teman-teman nanti bisa baca sama persis. Sama persis caranya, teman-teman buat tabel P, buat tabel Q, buat tabel tidak P, buat tabel tidak Q, lalu buat nilai kebenaran dari setiap pernyataan ini. Nah, sekarang kita punya 3. Tadi kan kita selalu berurusan dengan 2 ya, 2 pernyataan, 2 proposisi. Nah, sekarang kita punya 3 proposisi, yaitu P, Q, dan R. Yaitu di sini kita punya pernyataan P atau Q, maka R. Buatlah tabel kebenaran converse. Nah, tadi kita converse berarti apa? Converse itu kita balik. Yang tadinya P atau Q maka R, dia akan berubah jadi R maka P atau Q. Maka dia akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa hafalin ini susunannya, yang P, Q, R ini. Yaitu B terus, baru nanti S, B-nya 4, S-nya 4, yang Q itu selang-seling 2 kali, jadi BB, SS, BB, SS. Sementara yang R-nya itu selang-seling sekali, BS, 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 BS. Gitu. Ya, teman-teman bisa hafalkan. Kalau di ujian sih kayaknya udah 2 kali, kayaknya di semester kemarin juga 3 deh. Pas aku ujian sih memang tiga pernyataan, diberikan 3 pernyataan, kita suruh buat tabel kebenarannya seperti ini. Nah, ini kita buat dulu tabel P atau Q-nya. Ingat ya tadi P atau Q itu harus nilainya benar gitu. Maksudnya dua-duanya benar. Sorry. Kalau dua-duanya salah, maka dia salah gitu. Maka di sini yang salah kan cuma yang baris ke apa nih? Pokoknya yang terakhir, 2 terakhir ini kan baru dia benar salah. Nah, teman-teman nanti bisa lihat lagi, bisa lihat lebih detail. Mohon diperhatikan satu-satu, dicermati satu-satu. Nanti kita bisa diskusi di grup kalau teman-teman ada yang kurang mengerti dari tabel ini. Atau dari materi yang tadi ya juga. Nah, buatlah tabel kebenaran inverse dan kontraposisi dari implikasi berikut. Nah, implikasinya itu apa? Yaitu P dan Q menghasilkan Q. Inverse tadi kita lihat inverse itu teman-teman tinggal ngasih negasinya aja. Berarti negasi dari P tidak Q menghasilkan tidak Q. Nah, seperti ini akan panjang ya. Maksudnya tabelnya panjang itu kelihatannya. Padahal isinya itu aja. Karena tapi ini kita nyari tiga-tiganya, jadi kelihatannya kayak panjang banget itu. Nah, nilai kebenaran
Berarti kita mencari dua nilai kebenaran, yaitu inverse dan kontraposisinya. Tapi di sini kita harus buat implikasinya dulu ya. Berarti kan pertama teman-teman cari dulu nilai kebenaran P, nilai kebenaran Q, nilai kebenaran tidak Q, lalu nilai kebenaran P dan Q. Karena tadi kan di awal kan kita maunya cari implikasi dari P dan Q maka Q kan yang awal ini. Maka teman-teman harus punya dulu P dan Q-nya. Lalu teman-teman cari negasinya, negasi dari P dan Q itu, maka teman-teman bisa cari seluruhnya implikasi ini. Kalau aku sih biasanya buatnya, aku nggak bisa coret-coret di sini sih ya sayang. Tapi aku tuh biasa buat tabel P, buat tabel Q, lalu buat tabel P dan Q, lalu buat tabel implikasi, baru nanti aku buat tabel si tidak Q sama tidak P dan Q ini gitu. Jadi dua tabel negasi ini tuh aku buat setelah tabel implikasi. Karena biar itu aja sih sebenarnya, biar lebih apa ya, biar aku ngerjainnya lebih gampang gitu. Kebetulan aku lebih nyamannya kayak gitu. Jadi ngerjain salah satu dulu, karena kita harus lihat dulu implikasinya, baru kita mau lihat inverse-nya, baru kita mau lihat kontraposisinya gitu. Tapi ngikutin kayak di buku nggak masalah juga. Cuman aku kadang suka bingung, jadi maunya salah satu dulu. Gitu. Jadi ngerjain implikasinya dulu, baru nanti ngerjain inverse-nya, baru ngerjain kontraposisinya. Nah sekarang kita punya biimplikasi. Apa itu? Kita langsung ke definisinya aja. Nah, misalkan P dan Q adalah dua proposisi. Biimplikasi P dan Q diberi notasi ini, kayak tanda panah dua arah, kanan kiri, bernilai benar jika kedua-duanya bernilai benar atau kedua-duanya bernilai salah. Jadi kalau misalkan dua-duanya benar, P benar, Q benar, maka menghasilkan nilai yang benar. Kalau P salah, Q-nya salah, itu juga akan menghasilkan nilai yang benar. Tapi kalau misalkan P-nya salah, tapi Q-nya benar, itu dia silakan salah. Dia mirip kayak konjungsi yang panah ke bawah itu, yang uh, atau itu. Tetapi bedanya kalau atau tadi kan kalau misalkan dua-duanya salah, dia salah. Dia mirip dengan disjungsi gitu. Maaf. Dia mirip bener. Dia mirip dengan konjungsi, yaitu si kata dan gitu. Yang tadi garisnya ke atas gitu. Maaf, belibet gitu. Tapi bedanya kalau ini ketika dia bernilai salah, dua-duanya salah, maka dia akan menghasilkan suatu pernyataan yang benar. Contohnya apa? Kayak gini. Kita mau buat biimplikasi Q, atau ditulisnya itu P jika maka Q. Nih kita punya dua-duanya benar gitu, P-nya benar, Q-nya benar, maka dia akan menghasilkan nilai yang benar. Kita punya P-nya benar, Q-nya salah, dia akan menghasilkan nilai yang salah. Nah, kita punya P-nya salah, Q-nya benar, dia akan menghasilkan nilai yang salah juga. Karena ini jika maka ya, jika P maka Q, dan jika Q maka P gitu. Maksudnya tuh itu. Jadi kita punya dua pernyataan yang kita gabung di satu. Lalu yang P ini salah dan Q-nya juga salah. Karena dia salah dan salah, maka dia akan menghasilkan suatu pernyataan atau kesimpulan yang benar. Nilai tabel kebenarannya benar. Nah, kita punya dua proposisi, yaitu saya masuk kerja dan saya sehat. Buat tabel kebenaran, yang pertama adalah saya masuk kerja, berarti P, jika dan hanya jika itu Q, saya sehat. Jadi P biimplikasi Q gitu. Kayak sesuai dengan tabel yang di atas ini. Nah, yang kedua itu jika saya tidak masuk kerja, jika dan hanya jika saya sehat. Berarti yang B ini tidak P biimplikasi Q gitu. Tidak P biimplikasi Q. Nah, yang C ini nilainya adalah yang kita cari adalah jika saya masuk kerja, berarti saya masuk kerja berarti P. Jika dan hanya jika saya tidak sehat, berarti ini tuh P biimplikasi Q. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, nih. Yang pertama tabel kebenaran P maka Q-nya itu sama persis kayak gini.
Nah, yang B ini, B dan C ini nanti ada tabelnya nggak sih? Kayaknya nggak ada tabel deh. Teman-teman harus buat tabel sendiri. Pertama, yang B ini teman-teman buat tabel P, lalu buat tabel Q, lalu buat tabel tidak P atau buat tabel negasi P. Baru nanti buat pernyataannya yaitu tidak P jika dan hanya jika Q gitu, atau tidak P berimplikasi Q. Nah, yang C ini teman-teman buat tadi sama ya, buat tabel P, buat tabel Q, lalu buat tabel tidak Q. Nah, lalu teman-teman juga buat tabel kesimpulannya yaitu uh, P berimplikasi tidak Q. Kalau yang B itu tadi tidak P implikasi Q, nah yang C ini adalah P implikasi tidak Q. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel kebenarannya lagi. Sama persis, yang sebelah kiri itu adalah P atau Q, yang sebelah kanan itu adalah tidak P dan tidak Q, negasi gitu. Yang sebelah kanan itu adalah negasi dari P dan Q. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup. Lalu kita punya sebuah proposisi, Tini naik kereta dan Tono naik kereta. Tini naik kereta itu P, Tono naik kereta itu Q. Nah, ini adalah proposisinya. Kita mau lihat P implikasi Q. Seperti ini tabelnya. Ingat tadi dua-duanya itu harus benar atau dua-duanya itu harus salah. Baru nilainya benar. Nah, kita buat ekivalen. Ini ada namanya kayak ekivalenan atau kesetaraan. Maksudnya itu apa? Ini kita langsung lihat contohnya aja. Kita mau melihat nilai kebenaran dari si P dan tidak Q, dan kita juga mau lihat tabel nilai dari negasi P maka Q gitu. Maka di sini kita punya P, kita punya Q, kita punya tabel tidak Q, kita punya tabel P dan tidak Q, kita juga punya tabel P maka Q, dan yang terakhir itu kita punya tabel negasi dari P maka Q. Gitu. Ternyata setelah teman-teman cari, ini cara nyarinya sama persis kayak sebelum-sebelumnya. Pas teman-teman cari itu ternyata nilai tabel kebenaran si P dan tidak Q itu akan sama dengan nilai kebenaran dari negasi P maka Q gitu. Di sinilah sama ya, baris pertama S, baris kedua B, baris ketiga S, baris keempat S gitu. Karena kita punya dua nilai yang sama persis, maka kita bisa bilang dia ekivalen atau setara gitu. Nih, ekivalen itu lambangnya ini, garis 3. Garis sama dengan, tapi 3 garis. Kalau sama dengan kan 2 garis. Ini tambahin 1 garis lagi di bawahnya, maka dia jadi lambang ekivalen. Nah, ini pernyataan mana yang saling ekivalen. Ini kita coba periksa aja ya, kita nggak coba tabel. Nah, kita lihat aja yang sama. Nih, kalau P dan Q itu BSSS, negasinya adalah SBBB. Lalu kita punya sebuah implikasi P maka S. Di sini nilainya adalah BSBB. Lalu kita punya sebuah pernyataan tidak P atau tidak Q. Itu nilainya SBBB. Dan yang terakhir ini kita punya pernyataan tidak P atau Q. Itu nilainya BSBB. Nah, si P maka Q dan tidak P atau Q ini ternyata ekivalen karena kita lihat pada baris pertama nilainya B sama B. Pada baris kedua nilainya S dan S. Pada baris ketiga nilainya B dan B. Dan pada baris keempat nilainya juga B dan B. Dan dia nilainya sama persis gitu. Nilai-nilai dari tabel kebenarannya itu sama persis. Ternyata di sini ada yang lain juga yang ekivalen, yaitu si nilai negasi dari P dan Q, lalu juga ada negasi P atau negasi Q. Dua hal ini atau dua pernyataan ini itu nilainya ekivalen gitu, sama.
karena nilai kebenarannya sama. Nah, ini kita buktikan bahwa si nilai Q ini akan ekivalen dengan pernyataan berikut gitu. Pernyataannya kayak ribet ya gitu. Tapi teman-teman jangan terlalu takut dulu, tapi coba untuk dituliskan step by step gitu. Nanti akan kelihatan dan akan terasa tidak terlalu rumit. Nah, kita punya tabel tidak Q, lalu di sini ada tabel P atau tidak Q, lalu kita punya tabel P atau tidak Q, maka tidak Q. Kita kerjain salah satu, inilah hasilnya. Ternyata kita lihat ya tabel terakhir itu adalah BS. Ternyata si tabel terakhir ini sama nilainya dengan Q. Q itu juga apa? Q itu juga BS gitu. Kan dia nilainya ekivalen. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman P-nya itu yang BS dan Q-nya itu yang BBSS, dia hasil akhirnya nanti akan tetap ekivalen juga. Dia akan tetap sama hasilnya. Tapi nanti bedanya di sini bukan BS tetapi BBSS gitu. Misalkan teman-teman dibalik gitu, yang P-nya itu BS dan Q-nya itu BBSS. Itu. Nah, ini adalah latihannya. Kalau teman-teman mengerjakan ini sebelum masuk ke formatif, karena kalau ini kan ada petunjuk jawabannya ya, jadi bisa lebih mengerti jawaban teman-teman benar atau enggak sebelum ke formatif. Kalau ke formatif itu kan nggak ada penjelasan, hanya berupa ABCD aja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, kayaknya untuk logika ini aku cukupkan di KB1 dulu karena materinya banyak ya. Bagi teman-teman mungkin ada yang belum familiar dengan materi logika gitu. Jadi sepertinya aku cukupkan dulu di KB1. Apakah ada pertanyaan? Mungkin teman-teman bingung juga kali ya mau nanya. Karena materinya padat banget memang. Tapi intinya sih kalau mau buat ada rangkuman nggak ya? Kayaknya di rangkuman akan lebih jelas. Kita lihat rangkumannya ya. Nah ini nih. Intinya ini aja. Kalau teman-teman males baca dari awal, intinya ini aja. Yaitu apa? Negasi itu pokoknya kalau negasi kebalikannya gitu. Kebalikannya kalau P-nya itu benar, maka negasinya salah gitu. Nah, fokus dari nomor 2 sampai nomor 5. Konjungsi di sini nilai kebenarannya itu dua-duanya harus benar, maka dua-duanya harus benar untuk menghasilkan nilai yang benar gitu. Jadi dua-duanya benar, jika tidak maka bernilai salah gitu. Jadi P-nya itu benar, Q-nya benar, nanti kesimpulannya akan benar. Nah, kalau disjungsi itu kalau P-nya salah dan Q-nya salah gitu, atau P atau Q-nya salah, maka dia akan bernilai salah gitu. Wah, teman-teman kalau bingung bacanya gitu, fokus ke rangkumannya, fokus dari nomor 2 sampai nomor 5 aja. Nah, nomor 1 harusnya teman-teman udah bisa ngerti, cuma kalau memang belum agak bingung gitu, boleh baca-baca materinya. Tapi kalau nomor 2 sampai nomor 5 ini menurut aku sudah cukup jelas. Yaitu di disjungsi itu punya syarat gitu. Nah, teman-teman bisa buat di catatan juga biar lebih jelas syarat-syaratnya apa. Kalau konjungsi itu syaratnya P dan Q-nya itu harus benar dua-duanya. Kalau disjungsi itu P dan Q-nya itu nggak boleh salah, dua-duanya nggak boleh salah, karena kalau dua-duanya salah, dia akan salah pernyataannya. Gitu. Implikasi itu fokus di Q-nya, kalau Q-nya benar, maka udah pasti pernyataannya benar. Tapi kalau Q-nya salah, teman-teman harus lihat P-nya. Kalau P-nya salah, berarti pernyataannya benar. Karena kan tadi kan salah maka salah gitu. P-nya salah, Q-nya salah. Nah, itu akan menghasilkan nilai yang benar. Tapi kalau Q-nya salah, lalu P-nya itu benar, nah pernyataan implikasi ini itu akan bernilai salah gitu. Tadi aku bilang apa ya? Tadi aku bilang itu, pokoknya tadi kalau misalkan Q-nya itu salah, teman-teman cek P-nya. Kalau P-nya salah, berarti hasilnya kan salah maka salah. Nah, itu akan bernilai benar pernyataannya gitu. Maka di sini kan bilangnya salah jika P benar dan Q salah gitu.
Jadi pokoknya fokus di pernyataan pertama aja. Salah jika P benar dan Q salah. Aku biasa sih langsung lihat key-nya. Kalau key-nya benar ya benar semua gitu. Pokoknya kalau saat key-nya benar, aku langsung tulis nilai tabel kebenarannya itu benar gitu. Tapi kalau key-nya salah ya aku akan lihat si P-nya. Nah, kita punya biimplikasi. Biimplikasi ini tadi punya dua kondisi. Kondisi benar ya. Dia punya dua kondisi benar, yaitu saat P-nya salah, Q-nya salah, dan saat P-nya benar, Q-nya benar. Udah, teman-teman hanya perlu tahu itu. Gitu. Nanti tabel-tabelnya pasti teman-teman bisa mungkin latihan 1-2 kali atau 3 kali cara bikinnya. Nanti pasti sudah terbiasa lah cara bikin tabelnya. Yang penting teliti aja. Nah, baru di ini nih, implikasi, converse, inverse, kontraposisi. Ini teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Ini pasti selalu seperti ini. Kalau inverse ya maksudnya seperti ini. Kalau kontraposisi yang dimaksud itu seperti ini. Gitu. Nah, lalu ada keekivalenan. Tadi terakhir ya. Yaitu tanda sama dengan tapi punya 3 garis. Yaitu kita cari yang nilai kebenarannya sama. Gitu. Nilai tabel kebenarannya itu sama yang mana aja. Gitu. Beda itu aja untuk malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Aku tahu ini pasti itu banget ya, berat banget, masa padat banget gitu. Kalau teman-teman yang mungkin lupa atau belum pernah belajar logika ini, padat sekali materinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, aku akan akhiri sampai sini. Oh, jangan lupa ya, kalau teman-teman yang mau ikut tuton, jangan lupa mengisi form kebersediaan. Pokoknya isi form tuton gitu yang ada di e-learning. Jadi teman-teman buka e-learning, nanti login seperti biasa. Kalau misalkan belum reset password ya berarti masih pakai format itu ya, format UT terus tanggal lahir teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan udah reset password ya berarti pakai password terbaru gitu. Lalu nanti tinggal klik di form ketersediaan tuton gitu. Nanti diklik aja, nanti klik konfirmasi, jangan lupa dikonfirmasi karena kalau nggak dikonfirmasi nanti nggak bisa gitu. Jadi dia nggak masuk. Terus udah deh, nanti kalau teman-teman mau ngecek lagi apakah udah terdaftar atau enggak, ya tinggal reload aja webnya, terus nanti teman-teman klik lagi si form ketersediaan tutornya. Nanti kalau emang udah terdaftar, nanti dia akan ada tulisannya gitu, udah terdaftar. Gitu. Tapi kalau mau ikut TMK atau mau ikut web ya, kalau ikut web kan tetap harus registrasi tutor ya. Tapi kalau teman-teman ikut TMK ya udah nggak usah diklik gitu. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan? Minggu depan tuh tanggal berapa sih? Minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi. Minggu depan sekarang tanggal 13, berarti minggu depan tanggal 20 ya. Oke deh, minggu depan kita bahas KB2, habis itu kita libur, habis lebaran baru kita belajar lagi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada yang membingungkan? Atau mungkin belum tahu ya, mungkin belum tahu yang mau ditanyakan apa. Mungkin masih nerawang nih sebenarnya apa sih yang diomongin gitu ya. Boleh, nanti kalau misalkan gitu, tanya di grup aja. Tanya teman-teman boleh manfaatkan grupnya sebaik mungkin buat nanya-nanya seputar materi atau nanya perkuliahan di UT, boleh. Tapi kalau bisa usahakan dulu teman-teman untuk cari di Google, cari di buku panduan, cari di katalog kurikulum, katalog penyelenggaraan yang dikasih sama UT itu yang dikirimin bareng modul-modul, atau cari di web gitu. Kadang di webnya itu ada, teman-teman tinggal klik aja misalkan mau tahu jadwal tuton kapan ya. Klik aja kalender akademik UT gitu di Google, nanti kelihatan, nanti ada webnya masuk, nanti teman-teman bisa lihat lengkap gitu mulai dari
registrasi, sampai tuton, sampai ujian itu mulai dari tanggal berapa, sampai wisuda gitu-gitu, ada di kalender akademika UT gitu. Intinya kalau di UT sering-sering browsing aja, karena hampir semua informasi itu gampang untuk didapati. Ya kalau emang nggak ada atau masih membingungkan, tanya ke teman-teman yang lain atau ke kating-kating gitu, atau ke grup-grup belajar, grup fakultas gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan? Nggak mudeng. Oh iya, oh sorry ngomongku tiba-tiba cepet banget ya. Maaf guys. Gimana ya? Tapi gini deh, nanti aku coba kasih latihan. Oke, nanti aku coba kasih teman-teman latihan di grup. Nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung itu boleh ditanyakan lagi, karena aku nggak tahu nih teman-teman bingungnya di mana. Mungkin tadi aku ngomongnya kecepatan ya, aku juga nggak sadar karena aku nggak buka chat, jadi aku nggak tahu kalau teman-teman ada yang mengeluhkan tentang kecepatan. Minta maaf sekali lagi, nanti kedepannya insya Allah akan lebih pelan lagi.